Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah interface, sebuah konsep yang gampang-gampang susah dalam UU dan kadang tidak mudah untuk dibedakan dengan abstrak kelas. Mari kita mulai dengan tujuan dari sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu menjabarkan yang pertama, konsep dasar interface. Yang kedua, mampu membedakan antara interface dan abstrak kelas. Dan yang ketiga, Anda diharapkan untuk mampu mengaplikasikan konsep interface dalam upaya mengembangkan solusi yang efektif. Subtopik yang akan kita diskusikan yang pertama adalah motivasi, kemudian basic konsep dari interface, lalu kita akan membicarakan interface sebagai marker, dilanjutkan dengan advantage dan disadvantages dari interface, dan yang terakhir adalah bagaimana kita membedakan antara abstract class dan interface. Mari kita mulai. Nah, kita akan awali dari motivasi kenapa sih kita butuh interface atau pada kasus seperti apa sih interface ini dipakai. Nah, kita akan lihat sebuah case study yang sederhana, tapi saya pikir ini bisa membantu kita untuk memahami konsep interface. Teman-teman tentu tahu USB ya, jadi USB itu punya spesifikasi. USB itu teman-teman pakai untuk mouse misalnya, kemudian untuk headset itu juga pakai USB, kemudian ada ya pakai flash disknya itu juga pakai USB, kemudian handphone teman-teman ya, smartphone itu pakai USB juga untuk transfer data, untuk ngecas bahkan itu pakai USB juga. Jadi USB itu banyak manfaatnya dan basically atau tujuan utamanya adalah untuk transfer data, meskipun dia juga bisa dipakai untuk power delivery. Jadi kita bisa ngecas pakai interface USB juga ya. USB ini sebenarnya ada speknya. Jadi ada USB yang 1.1, ada yang 2.0, kemudian ada yang 3.0, 3.1, 3.2 dan seterusnya. Nah, speknya ini sebenarnya ya tentu ada perbedaan ya antara satu spek dan spek yang lain ya. Tapi ketika teman-teman perhatikan, kita hampir tidak bisa melihat perbedaannya ya antara USB 2.0 dengan let's say 3.0. Hampir tidak ada kelihatan perbedaannya dari fisik ya. Itu bentuknya kita bisa bilang sama gitu ya. Padahal sebenarnya spesifikasinya berbeda. Baik dari voltage-nya, kemudian bagaimana bit datanya ditransfer gitu ya, itu berbeda. Oleh sebab itu ketika teman-teman menggunakan misalnya nih sebuah USB yang 3.0 misalnya, USB flash drive misalnya atau flash disk gitu ya, 3.0, terus teman-teman colokin ke sebuah port yang kompatibelnya cuma 2.0, maka meskipun dia kompatibel gitu ya, tapi transfer datanya itu akan rendah ya. Kenapa? Karena 3.0 itu bisa transfer datanya tinggi, tapi karena dicolokin di spek yang lebih rendah gitu ya, di spek yang lebih rendah bandwidth-nya, maka dia tidak bisa optimal. Jadi USB ini adalah sebuah contoh yang menarik ketika ada sebuah spesifikasi dan let's say vendor mengikuti spesifikasi itu, maka semua capability yang dijanjikan dengan mengimplementasi spek tersebut akan bisa tercapai gitu ya. Jadi kalau misalnya ada let's say sekarang itu udah ada GPU ya, GPU atau VGA yang kita bisa taruh di luar sebagai eksternal GPU atau VGA eksternal, kemudian itu dikonekin ke komputer misalnya pakai interface-nya USB. Tapi sebenarnya USB itu kemudian ternyata mengaplikasikan spek yang lain. Misalnya bukan hanya spek USB-nya, USB itu kan hanya interface atau colokannya itu ya, itu USB-nya. Tapi bisa saja proses transfer datanya itu menggunakan spek yang lain, misalnya Thunderbolt. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, Thunderbolt itu kecepatannya sangat tinggi, ya. Bahkan dia bisa sampai menghubungkan antara
VGA eksternal dengan PC, ya itu hampir tidak ada latency di sana, ya. Betapa kerennya spesifikasi si Thunderbolt ini. Jadi selama vendor-vendor itu mengikuti spek yang diberikan, maka dijamin peripheral atau USB devices itu pasti bisa berinteraksi dengan devices yang lain, misalnya komputer, atau misalnya bisa berinteraksi dengan handphone, ya. Jadi itu kan sekarang udah ada ya, nge-convert dari USB Type A menjadi Type C gitu ya. Nah itu kan selama dia ngikutin speknya, maka transfer data itu bisa dilakukan. Nah itu adalah contoh interface, ya. Jadi USB itu adalah interface penghubung antara suatu device dengan device lain. Jadi penghubungnya ini adalah interface, gitu ya. Jadi spesifikasi dari interface ini itu yang akan kita diskusikan. Meskipun konsep atau kata interface itu kadang-kadang ambigu, ya. Ini interface-nya apa sih, gitu ya. Oke, kita akan bahas itu di sesi yang ini. Oke, kita akan masuk ke core konsep dari interface. Jadi kita akan bicarakan apa sih sebenarnya interface itu, gitu ya. Nah, interface bisa dipandang sebagai sebuah kontrak yang tentu saja dapat disepakati oleh komponennya. Ini kan software, ya, jadi dapat disepakati oleh komponen yang tentu saja akan mengimplementasi kontrak tersebut. Nah, ketika kontrak ini disepakati, maka kerjasama atau sinergi antara komponen yang satu dengan yang lain itu akan terjamin, ya, selama, ya, tentu saja taat pada interface ini atau taat pada kontrak yang sudah disepakati. Nah, sebuah interface itu tidak bisa diinstansiasi. Karena apa? Karena dia itu kontrak, ya. Dia bukan bentuk yang benar-benar fisik, ya, seperti concrete class, gitu ya. Bahkan abstract class yang setengah jadi aja nggak bisa diinstansiasi. Apalagi interface yang benar-benar abstrak, jadi totally abstrak, gitu ya, totally ya nggak kelihatan bentuknya, gitu ya, nggak jelas sekali, gitu ya. Nah, ini kita akan lihat seperti apa. Sebuah interface juga bisa derive atau bisa di-inherit atau bisa di-extend, gitu ya. Jadi dia bisa punya satu atau lebih child class, jadi bisa di-inherit, gitu ya. Kemudian konsep relationship yang dimiliki antara si parent interface dengan child interface itu is a relationship, jadi sama dengan di kelas, gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang sering salah sebenarnya atau salah dipahami, ya, antara interface yang ada di konsep programming dengan interface yang ada di user interface. Jadi pada intinya sebenarnya konseptually mirip, ya, bahwa interface itu adalah penghubung antar muka, gitu ya. Nah, karena kita sering mendengar user interface, maka itu adalah antar muka dengan pengguna. Antara siapa? Ya, let's say antara sebuah mesin dengan penggunanya. Itu adalah antar muka pengguna, user interface. Tapi interface yang kita bicarakan di sini bukan antar muka pengguna, tapi antar muka antara sebuah komponen dengan komponen yang lain. Jadi connecting portnya itu antara sebuah komponen dengan komponen lain itu apa? Apa yang membuat mereka dijamin nyambung? Nah, itu adalah interface yang kita bicarakan di sini. Jadi interface yang kita bicarakan di sini dengan user interface itu core konsepnya sama, tapi bentuknya itu berbeda. Ya, user interface, ya, yang kita bisa lihat, ya, kita klik, gitu ya. Tapi kalau interface yang ini berbeda, ya. Ini kontrak. Oke, kita akan lanjut. Kita akan lihat apa sih yang bisa didefinisikan dalam sebuah interface. Nah, dalam sebuah interface, ingat bahwa interface itu adalah kontrak. Maka yang bisa didefinisikan di sana adalah hal-hal yang dijamin publik, ya, dijamin publik. Ingat juga bahwa interface itu tidak konkret, ya, tidak seperti concrete class. Ini abstraknya abstrak, paling abstrak, ya, totally abstrak. Oke. Maka yang bisa didefinisikan adalah hal-hal yang sifatnya publik. Yang pertama adalah kita bisa definisikan public class level constant. Jadi kita bisa bikin constant field atau constant property
yang levelnya adalah kelas. Maka nanti di sana akan ada public modifier, kemudian ada karena kelas level jadi ada static, kemudian ada constant, ya, berarti kita akan menggunakan keyword final. Oke. Kemudian kita juga bisa definisikan abstract behavior. Jadi hanya interface-nya saja, hanya return type, kemudian nama dari behavior-nya dan parameter list-nya, ya, tapi tidak ada body. Yang berikutnya adalah kita bisa bikin atau kita bisa define behavior tapi dengan default implementation. Nah, ini teman-teman nanti saya akan minta untuk coba deh cari sendiri apa sih yang dimaksud dengan default implementation ini. Somewhat ini akan agak-agak membuat interface itu jadi agak mirip dengan abstract class. Jadi saya pengen teman-teman meresapi sendiri dengan cara mencari sendiri. Oke, ini adalah structure dari sebuah interface. Jadi ada interface, ada keyword interface, lalu ada interface name-nya atau interface identifier. Biasanya diawali dengan huruf I, gitu ya. Itu maknanya adalah interface. Meskipun itu nggak terlalu di-emphasize sih, oke. Kemudian dia bisa mengextend interface lainnya. Kemudian teman-teman bisa kemudian define class level attribute, ya. Ingat ya, sifatnya harus public juga. Lalu abstract method kalau ada, kalau teman-teman mau define. Kemudian ada default implementation, ini juga kalau teman-teman mau define default implementation. Oke, kita teruskan. Nah, tadi kan kita membicarakan tentang interface-nya. Nah, sekarang bagaimana dengan kelas yang mengimplement sebuah interface atau merealisasikan sebuah interface? Ingat bahwa interface adalah kontrak harus direalisasikan. Siapa yang merealisasikan? Tentu kelas, gitu ya. Baik kelas ini nanti abstract class atau kelas ini adalah concrete class, ya. Jadi sebuah kelas itu bisa mengimplement multiple interfaces. Jadi dia bisa implement satu interface, dua interface, tiga interface, ya tergantung sama kebutuhan. Kemudian kelas itu harus, atau mungkin bukan harus ya, supaya kelas itu bisa diinstansiasi, kelas tersebut harus mengimplement atau merealisasikan seluruh abstract method dari interface. Kalau misalnya ada satu abstract method saja yang tidak diimplementasikan, maka kelas ini terpaksa jadi abstrak, gitu ya. Jadi konsep abstract class jadi bisa diimplementasikan di sini atau bisa diaplikasikan di sini. Oke, kira-kira idenya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan class relationship, ya? Jadi konsepnya sama, atau let's say ya sama ya dengan di kelas sebenarnya. Jadi untuk abstract class dan untuk interface itu bentuk relationship-nya adalah is a relationship. Tentu is a relationship ini terhadap interface lainnya. Jadi misalnya interface A gitu ya, kemudian kita punya interface B yang extends A, maka sebenarnya si B itu adalah is a A gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya interface B ini implement oleh kelas let's say ABC gitu ya, maka kelas ABC ini adalah is a A dan is a B gitu ya. Jadi mudah-mudahan nggak membingungkan. Oke. Baik, kita lanjut ke contoh. Nah, kita punya beberapa contoh di sini. Yang pertama adalah baterai. Jadi teman-teman barangkali pernah ini ya, pasti pernah pakai baterai ya. Jadi baterai itu kan tipenya ada beberapa ya, ada A2, A3, A4 gitu ya. Nah, kalau A2 itu dia agak ya normal gitu ya. Kemudian A3 itu udah mulai ngecil ya. Dia itu biasanya dipakai untuk remote biasanya gitu ya. Kemudian A4 itu lebih kecil lagi ya. Dia itu kayak untuk pulpen ini ya, touchscreen ya, itu pakai A4 ya. Biasanya gitu ya. Nah, teman-teman mungkin pernah punya mainan let's say Tamiya, mungkin pernah lihat ya Tamiya ya. Nah, Tamiya itu kan pakai baterai A2 ya, pakai baterai A2. Nah, ketika dia pakai baterai A2, dia tuh sebenarnya sudah sepakat dengan kontraknya baterai A2. Oh, baterai A2 itu
voltage-nya let's say 1,5 volt misalnya nih ya. Oke, berarti saya harus desain supaya Tamiya ini mesinnya, bukan mesin ya, motor ya. Motornya itu bisa memanfaatkan voltage yang kurang lebih 1,5 voltage atau naik dikit lah gitu ya, biar dia lebih kencang larinya. Kemudian kalau dia sudah sepakat dengan kontraknya atau standarnya baterai A2, maka ketika dia dipasangi dengan let's say A3 atau A4 yang voltage-nya mungkin tidak sama, tidak cocok, atau voltage-nya nggak cocok, maka ya dia tidak akan outperform, dia tidak akan perform sesuai dengan speknya ya, dia akan lambat gitu nih, kalau pertandingan dia kalah ya. Jadi itu contoh speknya ya. Kemudian kita punya contoh yang kedua, yaitu power plug. Jadi power yang dari wall itu, dari tembok gitu ya, colokan listrik ya. Jadi colokan listrik itu bentuknya macam-macam ya, ada yang bolongnya 2, ada bolongnya 3, ada yang dia bukan bolong tapi garis ya, macam-macam ya. Bentuknya tuh berbeda-beda. Ini gambar yang sebelah kanan ini adalah colokan listrik ya, bukan lubang hidung ya, jadi jangan sampai salah. Oke, itu adalah contoh interface juga. Jadi ketika power colokan yang ada di tembok itu kan sebenarnya tidak membuat kita jadi tahu dari mana datangnya listrik. Maksudnya listrik itu datang dari PLTA mungkin, atau PLTD ya, atau mungkin PLTU mungkin, kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah kalau saya colokin charger handphone saya ke situ, maka charger handphone saya akan mampu mendeliver power ke handphone saya gitu ya, untuk bisa ngecas gitu ya. Hanya itu aja yang kita sepakati. Kita nggak perlu tahu colokan itu akan mengalirkan listrik dari mana, sumber listriknya dari mana, kita nggak peduli. Jadi disitulah terjadi kesepakatannya. PLN sepakat, oke, kita akan deliver power selama colokannya kayak gini. Kalau colokan yang lain kita nggak deliver, ya, kita nggak support ya. Misalnya saya mau deliver, misalnya PLN ya, saya mau deliver 110 volt tegangannya, nah nggak bisa gitu ya, karena kesepakatan kita adalah colokan yang dari wall itu adalah 220 volt ya, itu kurang lebih ya, sampai 240 kalau nggak salah ya. Jadi itu adalah kesepakatan, itu adalah interface, itu adalah kontrak. Oke. Selanjutnya kita akan lihat interface sebagai marker. Jadi kadang-kadang interface itu kita peralat dengan tanda kutip ya, untuk dijadikan marker, penanda aja. Nah, sebagai contoh, misalnya kita mau memeriksa kompatibilitas ya. Jadi contoh yang real ya, itu adalah Java I/O serializable. Jadi semua kelas yang mengimplement Java I/O serializable, maka dijamin oleh developernya bahwa kelas tersebut dapat dikonversi menjadi stream atau dapat ditransfer sebagai stream. Ya tentu stream itu ada speknya ya. Jadi ketika seorang developer bilang kelas saya ini semua instance-nya bisa ditransfer lewat stream, maka dia akan mengimplement serializable. Nah, ketika akan ada operasi baca tulis ke stream misalnya, dari dan ke stream tentu saja, Java akan memeriksa, ini implement serializable nggak ya? Atau sebenarnya dalam bahasa kasarnya itu nanya gini, ini developernya yakin nggak ya ini bisa di-serialize? Maka ketika dia cek, oh ya ini adalah turunan dari serializable, atau ini adalah, atau sebuah kelas ini mengimplement Java I/O serializable, maka dia sudah di-certify dalam tanda kutip oleh si developernya bahwa ini safe to transfer via stream gitu ya. Jadi interface itu dipakai sebagai marker di sini, di contoh ini. Nah, ketika interface digunakan sebagai marker, biasanya interface itu tidak punya metode sama sekali ya, tidak mendefinisikan metode apapun ya, dia kosong, hanya interface doang gitu aja ya, tanpa ada abstrak metode di dalamnya, tanpa ada public class level attributes gitu ya. Oke, apa keuntungan dan kerugian dari pengaplikasian interface ya? Kita lihat dari keuntungan ya. Yang pertama tentu saja contract based development. Jadi developernya
USB, itu tidak perlu menunggu developernya komputer untuk selesai dulu baru dia bisa nyoba nyolokin ke PC gitu ya. Selama mereka menggunakan kontrak yang sama dan mereka comply dengan kontrak tersebut atau interface tersebut, maka mereka bisa developing terpisah dan tetap bisa nyambung ya, eventually bisa nyambung itu ya, colokan itu antara komputer dengan flash itu tetap akan bisa nyambung ya, jadi nggak perlu khawatir. Kemudian polymorphic ya, ini kita akan bicarakan next time. Jadi polymorphic itu artinya sebuah interface ya, interface lagi ya, sebuah interface atau antarmuka itu bisa kita develop dalam banyak bentuk. Ingat bahwa keuntungan ini tidak hanya disajikan oleh interface, tapi juga disajikan oleh abstract class. Kemudian loosely coupled, ya, ini bisa kita switch ganti-ganti ya implementasinya, seperti teman-teman sudah rasakan di Java Collection API ya, Collection Framework ya, Java Collection Framework, di mana teman-teman bisa pakai interface collection dan menggunakan implementasi yang begitu banyak. Teman-teman bisa pakai hash set, bisa pakai tree set, bisa pakai linked list, macam-macam ya. Jadi sangat kaya. Jadi loosely coupled. Jadi dia tidak terikat pada suatu implementasi tertentu. Kemudian kita lihat disadvantage-nya. Untuk disadvantage-nya sebenarnya ada yang ya memang debatable ya, bahwa interface itu cenderung tidak mempromot code reuse. Meskipun dia punya namanya default method ya, atau default implementation ya, itu teman-teman nanti cari sendiri apa sih default implementation itu gitu ya. Oke, kita akan lihat kemudian perbedaan antara abstract class dan interface. Jadi di sini abstract class dan interface itu kita coba perhatikan key differences-nya. Bukan berarti mereka saling menggantikan, bukan ya, tapi kita mau lihat aja perbedaannya. Baik, kita lihat dari yang pertama. Untuk abstract class itu adalah kelas ya, yang incomplete, yang belum lengkap ya. Sementara interface itu adalah kontrak ya. Kemudian abstract class itu sifatnya dependensinya tight ya, kalau interface itu lebih loose ya, dependensinya lebih bebas, lebih terbuka gitu ya. Nah, kemudian untuk abstract class dia one line hierarchy, artinya ya satu parent ya satu anak gitu ya. Satu anak satu parent gitu. Sementara kalau interface teman-teman bisa multi hierarchy ya. Bisa dari multiple interface ya, bisa extend dari multiple interface. Kemudian untuk abstract class kita bisa share code. Jadi teman-teman bisa define sebuah method ya, kemudian method itu akan pasti diwariskan ke anaknya. Nah, sementara untuk interface ya in general dia abstrak semua, meskipun teman-teman tetap bisa define yang namanya default method ya, atau default implementation ya, teman-teman cari itu. Kemudian teman-teman bisa define attributes ya, instance level attributes di abstract class, karena dia kelas ya. Sementara interface itu bukan kelas ya, dia itu kontrak, maka dia tidak punya instance level attributes, dia cuma punya kelas level attributes gitu ya. Kemudian kalau abstract class boleh punya abstract method, sementara kalau interface ya dia punyanya abstract method. Nah, meskipun dia juga bisa punya default implementation atau default method gitu ya. Kemudian untuk abstract class dia bisa punya constructor ya, tentu saja, karena eventually nanti dia akan punya turunan yang konkret ya. Turunan konkret ini kemudian nanti bisa di instance. Sementara kalau interface tidak punya constructor, karena dia tidak ditujukan untuk diinstansiasi. Kemudian untuk abstract class itu memang dirancang untuk untuk di-inherit ya, untuk di-inherit atau untuk di-extend gitu ya. Sementara kalau interface itu bukan untuk itu tujuannya, tapi untuk di-implement ya, untuk di-implement ke multiple classes atau ya
dia juga bisa diekstensi tapi menjadi multiple interfaces atau child interfaces. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang perlu diingat lagi adalah abstrak class dengan interface itu tidak dirancang untuk saling meniadakan ya. Bahkan mereka justru sering kita temui bersama. Ya. Jadi interface itu biasanya dipakai untuk membuat speknya, sementara abstrak class itu dibuat untuk membuat somewhat setengah standar. Jadi standar yang sudah agak terimplementasi gitu ya, setengah mateng gitu ya, yang kemudian nanti akan diwariskan dan akan dilengkapi oleh turunan-turunan dari abstrak class tersebut. Nah, contohnya misalnya kita sudah lihat di Java Collection Framework ya, di sana ada Java Util Collection, itu adalah interface, dan contoh implementasinya, atau lebih tepatnya setengah implementasinya, itu ada di Abstract Collection. Ya, demikian juga dengan list dan abstract list ya. Jadi ini contohnya. Nah, kira-kira demikian untuk interface. Mudah-mudahan memberikan gambaran umum. Teman-teman nanti bisa sambil experience apa sih sebenarnya actual perbedaannya gitu ya. Itu yang perlu teman-teman coba sendiri nanti secara mandiri. Saya pikir itu saja untuk sesi yang kali ini ya. Sampai ketemu lagi di sesi yang lain di masa mendatang. Thank you. Ciao.